Selamat datang di video ini. Perkenalkan saya Randy dari kelompok industri infrastruktur. Saya akan menjelaskan salah satu perusahaan di industri infrastruktur, yaitu PT Excel Axiata Tbk. Secara singkat, PT Excel adalah perusahaan yang berorientasi pada layanan telekomunikasi dengan produk berupa Excel, Axis, dan Excel Home. Analisis fundamental pada PT Excel dapat dilihat melalui kinerja keuangan perusahaan, yaitu melalui rasio likuiditas, profitabilitas, solvabilitas, dan rasio nilai pasar. Secara keseluruhan, kinerja keuangan PT Excel menunjukkan perbaikan dalam beberapa tahun, yaitu 2022 sampai dengan 2023. Meskipun pada tahun-tahun sebelumnya, yaitu 2014 hingga 2021, menunjukkan kinerja yang kurang baik. Adapun analisis tren dari PT Excel menunjukkan tren positif, di mana perusahaan mendapatkan penghargaan pada 2021, selalu membagikan dividen, menawarkan right issue, terlibat dalam Publix, dan melaksanakan RUPS. Adapun pada analisis teknikal, yaitu prediksi harga 1 bulan ke depan menggunakan indikator garis support, resistance, simple moving average 5 hari dan 20 hari. Harga saham PT XL 1 bulan kemudian diprediksi naik, maka saran yang dapat saya berikan adalah menjual saham tersebut atau menunda pembelian ketika harga tinggi. Selanjutnya, pada prediksi harga 3 bulan ke depan, indikator yang digunakan adalah garis support, resisten, MACD, dan RSI, di mana prediksi harga saham PT Excel 3 bulan ke depan adalah meningkat, maka saran yang saya tawarkan adalah menjual saham tersebut atau menunda pembelian ketika harga tinggi. Selanjutnya, pada prediksi harga 6 bulan ke depan, prediksi dilakukan dengan analisis pola, di mana terdapat pola asimetri triangle yang menandakan tren bullish atau peningkatan harga di 6 bulan ke depan. Maka saran yang dapat diberikan adalah menjual saham atau menunda pembelian ketika harga tinggi. Terakhir, prediksi harga 12 bulan kemudian, indikator yang digunakan adalah garis support, resisten, MACD, RSI, dan analisis pola, di mana terdapat pola double top, maka diprediksi harga di 12 bulan kemudian adalah menurun. Maka saran yang dapat saya berikan adalah segera menjual atau menunda pembelian hingga titik terendah. Oke, di sini saya Cornelis Sudangkala yang akan menjelaskan tentang emiten Jasa Marga. PT Jasa Marga sendiri bergerak dalam bidang konstruksi jalan tol dan merupakan badan usaha milik negara. Dan berdasarkan garis besar, kondisi fundamental perusahaan Jasa Marga ini terlihat kurang baik saat ini. Dilihat dari harga wajar yang terus menurun, EV/EBITDA yang sempat menurun di tahun 2022, tetapi kembali stabil di tahun 2023, CAGR yang lumayan kecil, yaitu 1,44% dalam 4 tahun, CPM yang tinggi disertai dengan WACC 14,8%. Dan di sini saya merekomendasikan untuk hold. Kenapa? Karena sebenarnya Jasa Marga ini merupakan emiten yang bagus. Hanya saja untuk saat ini kondisi fundamental perusahaan sedang lumayan terpuruk. Untuk Jasa Marga sendiri, polanya ini selama 1 tahun terakhir cenderung ke sideways. Tetapi untuk 3 bulan terakhir, Jasa Marga berkali-kali menembus support kuatnya. Malah support kuatnya ini berubah menjadi sebagai garis resistance. Dan ini bergerak di bawah garis trend juga. Jadi bila diperbesar pun, Jasa Marga sedang membentuk garis trend karena aktif membentuk lower lows dan juga dari sisi foreign flow-nya ini banyak distribusi barang oleh pihak asing. Oke, selama di bawah garis tren, kemungkinan Jasa Marga akan terus membentuk support-support baru selama 1 bulan ke depan, dan selama 3 bulan ke depan, kemungkinan Jasa Marga akan bergerak sideways di garis hijau Fibonacci retracement. Dan jika masih bergerak di bawah garis tren, kemungkinan besar juga akan break support ke arah garis Tosca Fibonacci retracement. Nah, untuk prediksi 6 bulan ke depan, saya melihat ada pola double bottom, dan kemungkinan juga Jasa Marga ini trennya masih cenderung ke arah bearish, dan sideways di area garis hijau sampai garis Tosca Fibonacci retracement, sesuai dengan target double bottomnya. Sementara untuk 1 tahun ke depan, kemungkinan besar Jasa Marga pun bergerak sideways di area hijau hingga garis biru Fibonacci retracement. Selama dia masih di bawah garis trend, kemungkinan besar akan terus break supportnya ataupun bergerak sideways. Nah, tetapi kita juga bisa lihat secara historikal Jasa Marga ini bergerak sideways tetapi terdapat bullish flag pattern yang akan dilanjutkan oleh bullish patterns di periode selanjutnya. Jadi kemungkinan bisa aja Jasa Marga selama 1 tahun ke depan membentuk pola sideways dulu, tetapi diam-diam terdapat bullish flag pattern di dalamnya. Perkenalkan, nama saya Jorafael, saya menjelaskan PT Adi Karya Persero Tbk. Perusahaan ini merupakan perusahaan infrastruktur Indonesia yang berada di bawah naungan BUMN. Mereka mengerjakan proyek besar seperti MRT, LRT, pembangunan KN, bahkan sampai tol untuk menghubungkan kota-kota besar seperti Solo, Semarang. Selanjutnya pada analisis fundamental, di sini dilihat current ratio dan quick ratio mengalami penurunan, yang berarti perusahaan sedang berada dalam kinerja yang kurang baik pada rasio liabilitas. Selanjutnya pada rasio probabilitas dilihat dari ROE juga mengalami penurunan, sehingga secara valuasi memang belum berada dalam kinerja yang baik. Selanjutnya pada pembagian dividen juga mengalami penurunan dari 2010 sampai 2020. Selanjutnya pada analisis teknikal, untuk 1 bulan ke depan akan lebih baik untuk dibeli bagi para investor dikarenakan sedang terjadi golden cross, di mana 2 cycle golden cross sebelumnya juga membuktikan atau memperkuat bahwa PT Adi Karya layak dibeli untuk 1 bulan ke depan. Selanjutnya pada perkiraan 3 bulan ke depan merupakan hal yang kurang baik untuk dibeli, dikarenakan pada MA 20 dan 60 menjelaskan bahwa setelah terjadi golden cross, namun telah selesai pada cycle golden cross-nya pada pertengahan November, sehingga baru 1,5 bulan berjalan kini berada dalam cycle cross. Selanjutnya pada 3 bulan ke depan juga sama, kurang tepat untuk dibeli karena
3 bulan ke depan itu menurut saya masih dalam cycle dead cross, dapat dilihat dari cycle dead cross sebelumnya di rentang 5 sampai 9 bulan. Terakhir pada perkiraan 12 bulan ke depan, menurut saya ini pembelian yang layak atau bagus untuk investor karena meskipun cycle dead cross sedang berjalan, akan tetapi itu hanya berjalan 6 bulan atau 7 bulan, 8 bulan. Namun setelah itu mendapat profitabilitas yaitu di bulan-bulan 9 ke atas. Selanjutnya, investor juga sebaiknya menaruh uangnya secara fresh down sehingga profitnya akan lebih besar dibandingkan menaruh dana 100% di awal. Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Patrice Claudia Liwanda. Jadi di sini saya akan menganalisis PT Indosat Tbk. Jadi PT Indosat Tbk ini merupakan suatu perusahaan telekomunikasi yang didirikan pada tahun 1967 dan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1969 dengan membangun stasiun bumi untuk Intelsat di Indonesia. Pada tahun 1980, pemerintah Indonesia juga mengambil alih seluruh sahamnya untuk dijadikan sebagai salah satu bagian dari Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Sehingga Indosat melaksanakan IPO atau IPO pada Oktober 1994. Kemudian Indosat juga sempat mengalami merger dengan PT Hussein 3 pada tahun 2022 sehingga memiliki 3 segmen bisnis utama yaitu seluler, multimedia, dan fixed telecommunication. Kemudian kita masuk ke dalam analisis fundamental. Jadi di sini kita menggunakan valuasi dari ISAT, di mana bisa kita lihat dari rasio-rasio yang ada mengalami penurunan drastis pada tahun 2020, tetapi kembali meningkat hingga stabil di tahun-tahun berikutnya. Kemudian kita juga menggunakan corporate action dari ISAT yang mencakup adanya peningkatan dividen yang signifikan di tahun 2021 meskipun sempat terjadi penurunan harga dividen dari Desember 2021 hingga September 2022. Kemudian perusahaan juga merencanakan menggunakan stock split untuk meningkatkan likuiditas saham dan menarik minat investor retail. Kemudian terdapat juga MUBEX dan RUPS yang akan dilakukan oleh perusahaan. Kemudian untuk analisis teknikal, diprediksikan bahwa ISAT akan mengalami tren bullish dalam 1 bulan ke depan, dimulai dari 12 Desember 2024 dengan menggunakan simple moving average selama 5 hari yang menunjukkan pergerakan harga akan positif atau akan naik. Sementara dengan menggunakan indikator parabolic star berada di bawah candlestick tanpa adanya tanda-tanda bearish. Kemudian untuk 3 bulan ke depan, pola symmetrical triangle menunjukkan potensi adanya breakout, didukung oleh volume pembelian yang tinggi, sehingga diperkirakan harga ISAT akan meningkat hingga 10,58% menjadi 2.790 pada 12 Maret 2025 dari 12 Desember 2024 dengan menggunakan forecast. Kemudian dalam 6 bulan ke depan, diprediksikan bahwa ISAT akan mengalami tren bullish. Analisis ini dengan menggunakan time frame weekly yang menunjukkan adanya 3 titik support dan 2 titik resisten, dengan dibantu oleh garis support dan garis resisten, serta indikator parabolic star yang menunjukkan adanya 1 titik yang memperkuat akan bullish, karena berada di bawah candlestick. Untuk prediksi 12 bulan ke depan, ISAT akan mengalami bullish, di mana ISAT telah mencapai titik tertinggi yang baru atau breakout. Analisis ini juga menggunakan data historis selama 5-10 tahun ke belakang untuk menunjukkan bahwa ISAT mengalami bearish ataupun mengalami bullish, di mana terdapat bukti bahwa ISAT mengalami bearish hanya terjadi pada tahun 2017 sampai 2019 saja, dan di tahun-tahun selanjutnya ISAT mengalami bullish. Selain itu, adanya penggunaan indikator MACD juga menunjukkan bahwa ISAT telah berada dalam tren bullish selama 1-2 tahun terakhir, yang memperkuat prospek positif untuk kinerja sahamnya ke depan. Perkenalkan, saya Tara Pundarika. Sekarang saya akan menjelaskan analisis terhadap PT Telkom Indonesia Tbk. Yang kita kenal dengan Telkom ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang telekomunikasi. Produk Telkom yang banyak digunakan oleh masyarakat adalah layanan jaringan internetnya itu sendiri dan juga Wi-Fi IndiHome yang merupakan hasil merger Telkom dengan IndiHome. Walaupun begitu, Telkom memiliki banyak anak perusahaan yang bergerak di bidang teknologi, informasi, dan komunikasi. Secara fundamental, tingkat kemampuan pemenuhan utang perusahaan terlihat menurun setiap tahunnya. Dapat kita lihat dari current ratio dan quick ratio, terjadi penurunan drastis pada 2020 karena dampak dari COVID-19. Walaupun begitu, rasio perusahaan kembali meningkat di 2021 pasca pandemi, namun kembali turun dan stabil di 2022 hingga 2023. Analisis fundamental juga dapat dilihat dari dividennya. Telkom mengalami penurunan secara drastis pada tingkat dividennya di tahun 2013 hingga 2015. Walaupun begitu, tingkat dividen terus bertumbuh secara bertahap di tahun selanjutnya hingga 2024, sehingga PT Telkom Indonesia menunjukkan valuasi yang baik untuk saat ini. Selanjutnya, analisis teknikal dapat menggunakan pola candle sebulan terakhir. Analisis ini dilakukan per 12 Desember 2024, terlihat adanya bentuk symmetrical atau ascending triangle, sehingga menunjukkan tren bullish dalam waktu dekat. Aksi yang tepat adalah buy di harga 2.800 dan terus hold hingga 1 atau 3 bulan ke depan ketika harga saham menyentuh garis resistance atau di harga 3.190. Melihat dari pola 1 tahun ke belakang, harga saham Telkom sempat break garis resistance, break garis support, lalu menyentuh garis resistance lagi sebelum harga saham turun break garis support seutuhnya karena tren bearish. Dengan data historis terbaru, prediksi untuk 6 bulan kemudian akan mengikuti pola data historis sebelumnya. Tahun ini, harga saham telah menyentuh garis resistance dan break garis support masing-masing sebanyak sekali, sehingga aksi yang tepat adalah menjual saham di bulan ketiga saat harga di 3.300, atau langsung jual sebelum saham Telkom kembali menunjukkan tren bearish untuk 6 bulan ke depan. Namun, jika dilihat dalam skala yang besar hingga 10 tahun ke belakang, prediksi 12 bulan ke depan saham Telkom akan menunjukkan tren bullish mulai dari November 2024 kemarin. Aksi yang tepat adalah investasi jangka panjang. Beli saat ini dan tahan hingga 1 atau 2 tahun ke depan sampai di kisaran harga 4.850.
Sekian dari presentasi kelompok kami terkait analisis fundamental dan teknikal perusahaan infrastruktur. Terima kasih.